Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ibu-ibu. Kebetulan baru dua ibu yang join. Terima kasih sudah join malam ini. Saya akan coba bahas seperti yang eh, disampaikan di grup ya, karena saya posting dengan Meta AI menanyakan ya apa cara bertahan dan meningkatkan keuntungan ya bagi pengusaha kuliner ya dan restoran. Dan munculnya ada 7 cara. Nah, jadi saya di sini akan coba jabarkan ke 7 poin tersebut ya dari apa yang disampaikan dari Meta AI tersebut begitu kurang lebih. Ah, oke. Hmm. Oke, jadi judulnya adalah 7 cara bertahan dan meningkatkan keuntungan usaha kuliner dan restoran. Ya, karena kenapa apa namanya saya ambil topik ini karena kalau saya analisa kondisi sekarang ini juga bukan lagi dalam kondisi yang bagus-bagus juga gitu. Jadi poinnya adalah banyak restoran kalau saya perhatikan eh, dan usaha-usaha kuliner juga yang lain itu mereka bagaimana berusaha tetap bertahan supaya tetap bisa running ya operasionalnya ya tidak harus meresignkan anak buahnya tetapi bisa menutup biaya-biaya operasi semua yang ada gitu ya, menutup biaya-biaya pembelian bahan baku, biaya gaji dan sebagainya. Jadi saya coba ambil topiknya adalah 7 cara bertahan dan meningkatkan keuntungan usaha kuliner dan restoran. Nah, sebelum saya lanjutkan, sedikit perkenalan dari saya sebagai host ya. Nama lengkap saya Muhammad Agung Santoso. Profesinya sebagai restoran coach dan konsultan spesialis ya. Brand kami adalah Sersmart Indonesia dan Restoran Manager Academy ya. Eh, Experience di restoran operasional ya langsung di lapangan menangani satu outlet dan beberapa outlet dan sampai regional manager dan distrik dan akhirnya ke office yang menangani operasional keseluruhan dan juga pernah di HRD-nya apa di kantor pusat gitu ya untuk beberapa outlet. Nah, proyek yang kami tangani itu adalah dari mulai setup restoran ya dari mulai nol, juga sistem development bagi restoran yang sudah berjalan tetapi perlu dikembangkan sistemnya dan juga SACCP audit ya ini adalah food safety yang mengambil sistem dari NASA punya. Nah, ini adalah klien-klien kami beberapa di antaranya ya. Saya belum update lagi. Itu kurang lebih dari apa pengenalan dari kami. Oke, poin pertama ya kalau kita dari 7 poin itu yang satu adalah adaptasi ya, adaptasi dan inovasi ya. Jadi saya ambil di sini dari poin yang dijabarkan sama Meta AI itu adalah yang dilakukan adalah contohnya adalah me, apa namanya mengenalkan vegetarian menu yang memang kalau saya lihat belum semua di semua restoran itu ada ya.
walau mungkin itu akan bisa potensi untuk menambah volume tamu, ya, khususnya mungkin yang memang apa namanya, yang dia mulai lebih memilih makanan-makanan yang vegetarian, ya, yang lebih sehat, ya. Kalau di luar negeri, rasanya menu veggie ini sudah cukup populer, ya. Hampir di semua restoran itu mereka rata-rata ada vegetarian menu gitu, ya. Nah, di beberapa restoran Indonesia juga sudah ada, saya perhatikan ada beberapa juga yang sudah menampilkan veggie menu. Mungkin yang belum ada itu bisa menjadi salah satu untuk mengembangkan menu, ya. Walau sebenarnya bukan hanya vegetarian menu saja, ya, termasuk sebenarnya variasi menu gitu, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya eh, bisa saja menu-menu yang sedang tren, yang kita bukan jual menu tersebut, tetapi menu sedang tren, ya. Kita bisa sedikit adaptasi, ya, tetapi dengan ciri khas yang hanya ada di restoran kita, ya. Jadi itu yang bisa diadaptasi gitu. Jadi makanan tren, tetapi dibuat diadaptasikan ke menu spesialnya kita gitu, ya. Jadi itu juga bisa menjadi satu daya tarik untuk orang baru, ya, yang menambah volume daripada tamu yang datang, ataupun usaha kuliner seperti yang Bu Niken tadi, ya kan, menunya tadi kayak misalnya seafoodnya dari kepiting tadi Bu Niken bilang, mungkin dari yang lain gitu, yang lagi ada apa namanya, yang lagi trennya lagi ikan apa misalnya, ya. Jadi intinya adaptasi adalah jadi mengikuti tren pasar yang sedang sedang ini, yang sedang trending, ya, yang sedang trending, yang sedang up gitu. Nah, itu bisa diambil. Kenapa? Karena orang akan melihat, oh, ini ada juga nih, ini menu ini apa, dia akan lihat. Nah, itu dari sisi menu, ya. Kalau dari sisi teknologi, ya, ini saya ambil contoh misalnya inovasi restoran ya, teknologi, ya, dengan digital menu, ya, dengan table service, jadi nggak perlu pakai waiter lagi, dia sudah ada apa namanya, screennya di table, ya. Atau ada self order kios, ya, ada tempat tersendiri untuk order, ya, ada pick up kabinet, ya, dia bisa ngambil di satu tempat, ya, untuk misalnya yang menu-menu apa restoran fast food gitu kan, ada point of sale, ya. Sekarang ini point of sale juga udah ada yang cloud, ya, jadi bukan hanya aplikasi, tetapi dia juga sudah gunakan cloud, ya. Jadi dia bisa apa namanya, real time juga gitu, ya. Datanya sama analisanya juga bisa real time. Juga dengan kitchen display. Kalau ini kitchen display rata-rata kalau fast food franchise itu seperti McD, Burger King, KFC itu rata-rata sudah pakai, ya. Mereka langsung. Jadi kalau si kasir posting apa yang diorder sama tamu itu muncul di screen di belakang layar di dapur dan berurut gitu. Tergantung jika ada 3 kasir, kasir mana duluan yang posting, ya, itu akan muncul di urutan pertama. Jadi selain pembuatan juga sudah terjamin urutan pembuatannya. Jadi tidak ada misalnya tamu yang belakangan order itu datang duluan, itu kemungkinan kecil. Kenapa? Karena di layar monitornya sudah berurut gitu, ya. Nah, terus industrial kitchen controls, ya, ini yang lebih di industrial, yang di kayak di processingnya, ya, dia juga bisa menggunakan itu. Ada lagi self order kios, ya, ini sama-sama yang ini, ya. Nah, hal-hal ini semua dilakukan tentunya untuk memberikan suatu kemudahan, ya, suatu alternatif, ya, dari tamu untuk bisa memilih produk kita tentunya, ya, restoran kita atau produk kita, ya, karena dengan adanya satu menu-menu yang unik, ya, atau cara yang unik yang tidak ditemukan di tempat lain gitu.
ya. Jadi mereka akhirnya memilih kita, ya, sehingga kita bisa meningkatkan penjualan tentunya dengan adanya adaptasi dan inovasi ini. Nah, itu kurang lebih dari poin satu, ya. Kira-kira Bu Miske sama Bu Niken cukup jelas di sini. Oh, sudah ada peserta lain, maaf saya. Ada siapa saja ya? Ada Pak Bayu, ada Pak Pranata, ada Ibu Nova, apa kabar? Mbak Nova, sehat? Ada berenam ya kita. Oke. Mungkin dari poin satu ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian. Monggo mic-nya langsung di-unmute saja, bisa langsung ditanyakan. Isi dengan Pak apa Agung ya bener ya? Ya, Pak Pak Pranata, monggo. Pak Agung, Gimana? Pak Agung izin Pak, Ya. mau tanya kalau misalkan tidak melanggar aturan atau tidak melanggar etika yang diterapkan Ya. di sini, berkenan Iya. nggak Pak untuk kitchen display system itu yang Mm-mm. umum kalau Bapak boleh rekomendasikan sebut merek Pak, barangkali dari penyedia layanannya Mm-mm. dari brand apa Pak yang bagus untuk kitchen display Pak? Oke. Terima kasih Pak Agung. Iya, iya, iya. Wah, saya kayaknya banyak ya sebenarnya sekarang ini. eh Kalau yang jadi kan ada yang model gini, Pak Prananda, ada yang model sewa, ya, ada yang model harus beli, ya. Ada model sewa, ada model beli. Kalau mau yang simple, ada model sewa. Itu kayak misalnya ada pawon, ya, ada apa tuh namanya yang saya lupa. Kalau ISB kita mungkin Pak. searching di Google tuh banyak. Jadi ada yang model sewa, Pak. Jadi kita tidak perlu eh, apa namanya peralatannya dan aplikasinya itu kita bisa sewa bulanan gitu. Jadi tidak perlu harus beli. Karena kalau kita ada perusahaan juga yang dia menjual gitu, menjual monitornya, ya CPU-nya, terus aplikasinya, ya plus minus sebenarnya, Pak Pak Pranata. Karena dengan begitu kalau yang kita beli itu kita bisa customize sesuai dengan permintaan kita gitu. Mereka bersedia mengcustom apa yang kita inginkan begitu. Termasuk misalnya mau sampai inventory, mau sampai office report, itu semuanya dia bisa lakukan gitu. Walaupun kalau yang sewa juga ada, cuman biasanya dia nambah gitu. Jadi kalau kalau yang sewa itu biasanya bisa bayar hanya untuk sewa transaksi. Ada bayar untuk sampai inventory gitu. Gitu Pak Pranata. Baik Pak Agung, terima kasih Ya, Pak Agung. Nanti saya cari tahu. Terima kasih Pak sami Agung. sami sami sami. Nanti saya share di grup saja ya Pak Pranata ya. Pak Pranata ada di grup WA diskusi kan? Ada Pak, ada Pak. Oke, Saya sering nanti ngikutin perkembangan di situ Pak. nanti saya share di situ di grup aja Pak. Ya, nanti saya searching, nanti saya share di situ. Ya, matur nuwun Pak Agung. Terima Sami kasih Pak. sami. Monggo yang lain, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak Bayu mungkin, Niken, Bu Miske, Tuh, nggak bakal kan? silahkan. Ini kan putus. Pak Pradipta, ada suaranya tapi suara bukan Pak Pradipta. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya ya, ke cara kedua. Oke. Nah, yang kedua itu kalau di yang jawaban dari Meta AI. Jadi Bapak Ibu yang tadi belum join dari pertama, saya mencoba menjabarkan dari apa yang dijelaskan ya, yang masukan dari AI ya, karena AI juga merangkum sebenarnya ya, bisa kita jadikan patokan lah ya, patokan informasi yang memang beredar di internet itu seperti apa sampai mana ya. Cuman memang penjelasannya saya
juga belum tahu persis sampai mana apa Aman namanya tuh mereka aman. tingkat tingkat keakuratannya, ya. Bentar. Nah, jadi ya udah. Pak Prabrita Kalau itu saya nggak mute jadi aja ya ya biar udah. nggak ganggu ya. Maaf. Oke, yang kedua itu adalah kualitas dan konsistensi, ya. Nah, kualitas di sini saya coba gambarkan seorang manajer, ya, yaitu seorang yang menjadi leader, ya, dan penanggung jawab dari usaha tersebut, ya. Jadi owner memberikan kepercayaan kepada si manajer ini untuk mengelola. Jadi owner tidak langsung mengelola di lapangan, tetapi dia beri tanggung jawab kepada seorang yang namanya restoran manager, dan dia yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kualitas tentunya dan konsistensi, ya. Salah satunya adalah ya dengan dia memastikan dengan bagian produksi, ya, di sini gambarnya dengan produksi, tapi juga dengan pelayanan tentunya, ya, karena di restoran itu ada front of the house atau pelayanan dan back of the house, ya, bagian kitchennya, ya. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab seorang manajer, ya. Dia melakukan checklist, ya, pagi-pagi itu, ya, sebelum restoran dibuka kepada tamu, ya, kewajiban dari seorang manajer itu adalah menjalankan checklist, ya. Checklist daripada kebersihan, kelengkapan, stok, ya, fungsi seluruh area dan peralatan termasuk produk yang ada di restoran yang di bawah tanggung jawabnya dia. Ya, dia untuk memastikan Ambruk itu. kan ini Ya, foto. oke. Jadi ini yang apa namanya gambaran pertama daripada restoran manager, ya, dan apa berikutnya adalah konsistensi. Konsistensi itu tentu awalnya dimulai dengan yang namanya standar resipi, ya. Karena kenapa Bapak Ibu saya sampaikan ini? Karena tidak semua, ya, eh, jangan bayangkan bahwa semua usaha, ya, kuliner baik di apa rumah maupun di restoran itu mempunyai standar resipi yang baku, ya. Belum tentu, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena tidak semua tukang masak, ya, ataupun chef ataupun siapapun itu dia membuka resepnya untuk diberikan kepada ownernya. Nah, inilah yang membahayakan, Bapak Ibu, ya. Makanya kita sering dengar, ya, kalau tukang masaknya ownernya ditinggal pergi sama tukang masaknya, ya berhenti usahanya. Nah, ini jangan sampai. Makanya harus ada yang namanya standar resipi, gitu. Nah, memang eh, tidak semua yang namanya tukang masak atau chef itu dia mau membuka resipinya, ya. Makanya biasanya kami kalau membantu owner dalam project untuk sistem development yang tidak ada resipinya, ya, ya, kami akan lakukan mengikuti apa yang dilakukan oleh si tukang masaknya, chefnya, ya, tanpa dia harus memberikan resepnya, ya, dengan kita lihat, kita analisa, ya, ya, kita akan kelihatan, kita akan catatkan. Pak Prabrita saya mute saja ya, soalnya mengganggu ini suaranya. Nanti kalau mau bicara bisa di unmute saja kalau ada yang mau bicara, ya. Oke, jadi standar recipe itu sorry, kelebihan udah maju, ya. Jadi standar recipe itu penting, gitu. Jadi tadi kami cerita kalau lagi mendampingi owner untuk apa eh, meningkatkan apa sistem operasionalnya itu kami dampingi si chefnya, dan dia tidak perlu menyampaikan apa yang dia lakukan, saya akan catat semua dan akhirnya saya bakukan dalam satu apa resipi, ya, dan diberikan kepada ownernya. Itu yang biasanya saya lakukan. Ya, jadi karena standar resipi itu penting, ya, karena
bagaimana bisa konsisten gitu kalau tidak ada patokan bakunya ya. Jangankan jumlah ya, jangankan takaran ya. Beda merek saja ya, beda merek sesuatu bahan baku diganti itu rasanya bisa beda ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang tahu mungkin juga paham mengenai ini, tapi yang belum tahu mungkin itu juga akan pengaruh gitu ya. Nggak usah jauh-jauh ya, kita garam saja ya. Garam itu macam-macam ya, kadar asinnya itu beda-beda gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi gramasi itu sangat penting ya. Nah, karena dari standar resipi ini ya nantinya tentunya kaitannya dengan yang namanya perhitungan inventory ya, perhitungan inventory ya atau stok opnam ya, menghitung seluruh stok bahan baku yang ada di outlet dalam satu waktu tertentu ya untuk diperhitungkan berapa penggunaannya yang akan diperbandingkan dengan penjualan yang laku. Ya, jadi bahan baku yang terpakai akan diperbandingkan dengan hasil penjualan ya, kurang lebih seperti itu. Ya, nah ini konsistensi yang disampaikan. Nah ini kalau kita lihat standar resipi bukan hanya catatan, bukan hanya resipi, tapi ada caranya, ada gambarnya. Jadi harus standarnya harus selalu seperti itu. Jangan sampai orang yang datang hari Senin, menu yang sama, hari Selasa beda, rasanya beda, tampilannya beda, jumlahnya beda, ya itu yang namanya tidak konsistensi. Nah, Bapak Ibu, kenapa ya? Mungkin semua banyak yang bilang ya, fast food ya. Contohnya saya ambil McD. McD itu tidak pernah ada yang bilang makanannya sangat enak. Ya, tidak ada. Tetapi dia juaranya di dalam konsistensi. Dimanapun dia berada, dia buka, baik di dalam maupun di luar negeri, itu selalu rasanya sama persis. Kenapa? Karena dia jaga ya konsistensi daripada bukan hanya resipinya ya, tetapi juga cara pengolahannya, cara penanganan peralatannya, cara orang-orang melakukan pekerjaannya itu semua akan mempengaruhi dari yang namanya konsistensi. Resipi benar, orangnya caranya melakukannya salah, hasilnya akan berbeda. Peralatannya juga mendukung ya. Tanpa peralatan yang standar di temperatur yang sama ya, itu akan menghasilkan yang berbeda juga. Nah, itu yang namanya konsistensi ya. Jadi itulah yang kurang lebih dari kaitan daripada kualitas dan konsistensi. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan di poin nomor 2 ini, di kualitas dan konsistensi, monggo bisa di-unmute mic-nya untuk menanyakan. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Tidak ada? Oke, saya lanjut dulu, nanti di terakhir juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, cara ketiga itu adalah digitalisasi ya. Di situ disebutkan yang dimaksud digitalisasi adalah memanfaatkan sosmed ya, baik itu Instagram, WhatsApp, TikTok ya lagi rame ya. Jadi karena sekarang semua sudah zamannya digitalisasi ya. Apa namanya? Pelanggan kita juga banyak yang Gen Z ya, yang anak-anak mudanya ya, yang apa banyak menggunakan TikTok gitu. Dan di TikTok pun sendiri ada TikTok sellernya juga ya. Jadi dia khusus ada yang cukup ramai gitu ya, cukup banyak apa calon-calon pembeli yang melihat ke sana gitu ya. Jadi itu juga harus dimanfaatkan oleh oleh seorang pengusaha kuliner ya dan restoran untuk bisa mengenalkan dan sekaligus menjual produknya di situ
gitu ya. Contohnya misalnya WhatsApp, WhatsApp juga ada WhatsApp bisnis ya, juga sudah bisa kita memasang apa namanya eh, foto-foto ya, yang di ini bisa pasang di WhatsApp bisnis kita juga kita pasang, bisa apa yang dijual harganya termasuk kalau kita mau pesan juga bisa langsung, kalau kita mau tangani sendiri yang di sekitar kita bisa langsung. Jadi orang sudah tidak harus misalnya pakai biaya antar lagi, pakai ojol. Tetapi kalau mungkin dikasih area tertentu, ya area yang bisa di cover oleh kita, ya bisa langsung memberikan alamatnya di WA dan diantar, ya itu akan bisa menjadi menambah untuk meningkatkan penjualan kita tentunya. Kenapa? Karena menjadi daya tarik sendiri untuk calon pembeli gitu ya. Dia tidak harus keluarin apa ongkos ojol lagi, tetapi sudah cover gitu ya. Ya Instagram juga begitu ya. Jadi intinya kita harus bisa manfaatkan digitalisasi ini ya. Di Facebook juga ada. Nah, mungkin kategorinya biasanya kalau yang saya perhatikan Facebook itu lebih ke orang-orang yang jadul ya kalau saya bilang ya, yang udah menengah separuh baya ke atas gitu, kebanyakan pakai Facebook. Kalau yang WhatsApp juga masih masih antara mix nih kalau WhatsApp. Tapi kalau TikTok tuh kebanyakan Gen Z ya, Instagram, TikTok gitu ya, itu kebanyakan anak-anak mudanya lah, milenial ya, ya milenial. Dan mereka untuk makanan-makanan yang trendy itu biasanya dia akan melihatnya ke sana, ya, akan ngelihatnya basisnya ke sana dia lihatnya. Nah, itu yang poin daripada digitalisasi, ya. Nah, kaitan dengan itu tentunya kalau kita bicara mengenai digitalisasi, ya karena yang akan membuat keputusan calon pembeli mengambil produk kita itu adalah kontennya, ya, kontennya. Nah, jadi eh, kita harus berani gitu ya, yang kalau perlu ya mengambil konten apa kreator untuk membuat produk kita menarik. Ya, kenapa? Karena sekarang memang perannya ke situ ya, bukan nggak cukup lagi kita hanya misalnya kita isi sendiri ya, kita foto-foto sendiri ya, itu mungkin sudah ketinggalan sama pelaku-pelaku usaha yang lain ya. Mereka sudah pakai konten kreator, sudah pakai foto profesional untuk supaya karena dalam hitungan detik pertama muncul itu sudah harus bisa memutuskan si calon pembeli itu mengambil produk kita gitu ya. Jadi harus harus ekstra, ada ekstra ini juga effort juga ya, ekstra biaya untuk itu ya. Tetapi untuk jangka panjang eh, rasanya nggak akan rugi ya untuk mengambil hal-hal seperti itu. Oke, di poin digitalisasi ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, nanti di akhir kita open session untuk bertanya jawab lagi. Oke, saya lanjutkan dulu ke poin berikutnya. Ya, oke. Poin berikutnya adalah pengelolaan biaya. Ya, nah seperti kita ketahui, pengelolaan biaya itu umumnya adalah yang namanya supplies. Ya, oke ada yang kolom chat ya. Sorry, saya baca dulu sebentar di kolom chat. Aja bagus nge HP lowbat lagi. Oh oke, nggak apa-apa Bu Meske, monggo. Eh, Supplies itu adalah air ya, penggunaan air ya, penggunaan air itu biasanya juga ada meterannya juga ya. Kalau di restoran, kalau di rumah juga ada ya, PAM itu biasa juga pakai meteran.
makin tinggi pemakaiannya tentu biayanya makin tinggi ya. Bagaimana kita memperhatikan secara operasionalnya penggunaan airnya ya, seberapa kencang volumenya dan berapa lama itu kan mempengaruhi ya. Juga listrik ya. Token listrik apa itu juga akan mempengaruhi ya. Kapan ya? Ada waktu-waktu high season ya. Eh, jam 5 sampai jam 8 malam kalau nggak salah itu adalah waktu-waktu yang premium yang dari PLN itu rate-nya lebih tinggi daripada waktu di luar itu gitu. Jadi harus lebih hati-hati ya. Jadi memang benar-benar yang diperlukan yang digunakan ya. Jadi atau kalau misalnya di restoran itu ya kalau pagi-pagi kadang-kadang ya Pak Ibu ada saking besarnya area tapi semua area itu AC-nya nyala, lampunya nyala. Padahal tidak ada tamu yang datang baru datang ya. Jadi bisa di apa namanya per area gitu kan. Jadi intinya adalah bagaimana kontrol penggunaan listrik ya. Baik itu lampu, baik itu mesin ya maupun lain-lain itu harus dikontrol. Bagaimana taunya ya? Setiap hari harus dicek ya berapa kWh ya. Umumnya kalau misalnya penggunaannya rata ya, mendekati rata-rata gitu kan, itu berarti tidak ada yang salah ya. Sama air juga begitu. Kalau semua meterannya rata-rata jumlah volumenya sama setiap harinya, itu tidak ada. Tapi yang patut dicurigai itu jika tiba-tiba melonjak ya. Kalau air misalnya ada air yang bocor ya atau tidak ditutup pada waktu malam itu. Ya, listrik juga begitu. Ya, ada pemakaian yang di luar waktu yang biasanya dilakukan. Sama, ini yang bawah juga adalah gas. Gas juga begitu kurang lebih, ya. Jadi semua ada diukur setiap harinya supaya ketahuan berapa eh, per kalau ini per kWh-nya ya gas apa hitungannya ada per setiap per ukurannya berapa ya. Jadi bisa dihitung ya. Malah kalau manajer yang dia apa cekatan dia bisa memprediksi kalau per hari dia sekian kWh, dia bisa perhitungkan sebulan itu kira-kira projectingnya diperkirakan itu dia bayar per bulannya bisa berapa ya, bisa seperti itu. Ya, yang berikutnya adalah inventory. Ya, inventory ini ya tentunya kaitan dengan stok barang. Ya, bagaimana cara apa ordernya, ya jumlah barang yang diorder jangan terlalu banyak berlebih sehingga akhirnya misalnya terbuang atau busuk atau over expired, expired date-nya lewat, ya itu akan menjadi biaya yang terbuang gitu ya. Nah, kita ada pelatihan khusus untuk penanganan daripada F&B cost control ini ya. Saya sudah lakukan beberapa kali untuk online dan juga offline ya. Pelatihannya itu 2 hari ya, masing-masing 3 jam ya. Saya batasi kalau untuk online itu 8 peserta setiap batch ya. Supaya tidak terlalu apa karena ada workshopnya ya cukup banyak ininya ya jadi dan biayanya cukup apa namanya ekonomis ya 350.000 saja ini masih harga lama. Kalau malam ini ada yang join, saya akan tetap di harga ini nih. Jadi sekarang karena ini masih harga lama, saya belum pertimbangan lagi. Tapi kalau andainya hari ini selesai dari ini ada yang mau join, ya harga akan tetap sama di sini. Ya, 350.000 untuk 2 hari. Ya, biasanya kita ambil waktu pagi. Ya, nanti waktunya tinggal kita lihat. Ya, kapannya kita bisa sesuaikan tergantung dari pesertanya ya. Nah, ini lengkap ininya apa namanya pembahasannya ya, bukan hanya kita bicara COGS ya, tapi kita juga bicara PNL ya untuk apa neraca
rugi laba, kita bicara budget, kita bicara juga apa namanya kontrol operasionalnya, ya, bagaimana pembeliannya, bagaimana penyimpanannya. Jadi semua yang berkaitan dengan food and beverage cost control itu akan dibahas dalam 2 hari ini lengkap, ya. Oke. Eh, Berikutnya ada poin berikutnya adalah pelayanan pelanggan. Ya, ini tentu tidak akan apa bisa dihindari, ya, bukan bukan dihindari. Artinya ini adalah malah salah satu yang paling penting kalau saya bilang, ya. Kenapa? Karena apapun yang dilakukan kita sebaik mungkin, apa standar tadi, apa namanya, kontrol biaya, ya, kita pakai inovasi, ya, eh, tetapi tamu yang saat datang itu ke tempat kita menerima pelayanan yang tidak ramah, menurut Bapak Ibu, apakah dia akan balik lagi walaupun makanan kita seenak apapun? Ya, rasanya mereka akan pikir 2 kali, ya, untuk datang lagi kalau tidak dilayani dengan baik. Ya, kenapa? Karena sebenarnya tamu yang datang itu cuma satu, ya. Dia butuh perhatian sebenarnya. Poinnya di situ, ya. Butuh perhatian dari apa yang dipesan, ya. Apakah sesuai seperti apa yang harapan yang bersangkutan, ya, dan juga butuh dilayani seperti apa yang dia 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 bayangkan gitu, ya. Kenapa tamu komplain, ya? Tamu kan saya bedakan ada 2, ya. Orang yang komplain dan tidak komplain, ya. Biasanya orang yang komplain, yang berkeluh, yang memberikan keluhan. Kenapa dia memberikan keluhan? Karena dia sudah tahu, ya, dan sudah pernah merasakan yang sebenarnya, dan dia tahu seharusnya seperti apa. Jadi orang yang komplain itu, yang menarik keluhan itu adalah orang yang lebih penting sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita bisa menangani keluhan dengan benar, ya, tamu itu justru berbalik menjadi tamu yang Kecil. loyal kepada kita. Itu menjadi jaminan, ya. Nah, dasarnya tentu adalah pelayanan pelanggan ini tadi, ya. Karena sekarang pelayanan pelanggan itu, ya, di kondisi ramai, ya, ini biasanya jadi jangan harap Bapak Ibu, ya, sebagai owner, ya, kalau di suatu restoran begini, ya, ada masalah di ada masalah di ini di restoran itu, waiternya jangan harap dia akan Sekali aja, sampaikan. cobain. Enak, enak ya. Bentar Pak Bayu, saya mute, ya, soalnya mengganggu. Oke, nanti bisa di unmute kalau mau bicara, ya. Oke, sorry, ya. Jadi ya, ya, waiter itu nggak akan menyampaikan kepada ownernya, oh tadi ada tamu ini ya bermasalah, dia berkeluh kesah mengenai ini, nggak akan dia bilang, ya. Makanya itu pentingnya ada manajer, ya. Perlu seorang manajer yang mengawasi, dia tidak terjun langsung di lapangan, ya. Dia mengawasi interaksi daripada si waiter tersebut ini. Jadi dia bisa langsung menangani kalau ada masalah, dia bisa langsung cut off, dia langsung selak, dan dia langsung tangani. Dan dia punya keputusan lebih besar daripada waiter, misalnya harus ganti makanannya gratis. Ya, itu nggak, waiter tidak bisa lakukan itu. Kalau manajer, dia mempunyai apa namanya, hak untuk itu, gitu, ya. Nah, selain itu juga pentingnya seorang restoran manager itu untuk mengajak bicara, ya. Karena sebenarnya kesempatan emas itu adalah pada saat tamu itu berada di restoran kita, ya. Apakah kita pernah tahu, ya, kenapa sih tamu-tamu kita itu datang ke tempat kita, ya?
Yang ada dia makan ya sudah kita layani dia pulang. Kita tidak pernah tahu kenapa tamu kita itu hari itu datang ke tempat kita, ya. Karena itu bisa menjadi dasar untuk potensi bagaimana cara menarik tamu datang lagi di lain waktu. Ya, kalau kita tanyakan semua tamu itu minimal tahu dari mana restoran kita, kenapa datang ke sini, apa tadi yang dimakan, gimana rasanya, ya. Nah, itu akan menjadi selain tamu yang ditanyakan pendapatnya itu tentu apa namanya merasa dihargai ya karena memberikan pendapatnya kepada pengelolanya ya. Di lain sisi kita sebagai pengelola juga akan bisa mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari mereka. Nah, ini yang jarang dilakukan sebenarnya ya. Jadi inilah dasar daripada pelayanan pelanggan ya. Itu kurang lebih, Pak Ibu ada yang mau ditanyakan di pelayanan pelanggan ini? Silahkan, tadi Pak Bayu mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Pak Adi yang baru join. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Nanti di akhir bisa dirangkum untuk mau ditanyakan ya. Oke, untuk eh, pelayanan pelanggan ini ya, itu adalah salah satu dari bagian dari kelas training pengelolaan restoran yang kami adakan ya. Jadi kami ada kelas training pengelolaan restoran yang dibagi dari tiga level ya. Ada basic, ada intermediate, ada advance ya. Basic itu ada 8 topik ya. Intermediate ada kurang lebih 4 topik, advance ada 2 topik ya. Jadi ini apa fungsinya? Fungsinya ini adalah mempersiapkan seorang restoran manager ya, seorang pengelola untuk bisa mengelola dan menggerakkan, mengawasi ya timnya. Ya, kenapa? Karena hasil apapun yang apa didapat ya, yang akan memberikan brand restoran tersebut eh, apa namanya tertangkap oleh tamu itu adalah hasil daripada kerjasama dari timnya, teamwork yang dikepalai oleh seorang pengelola restoran, yaitu restoran manager. Jadi restoran manager ini dia harus mempunyai dasar-dasar pengelolaan yang baik dan benar, gitu saya bilang ya, karena ini adalah basic sistem yang diterapkan di restoran-restoran franchise internasional rata-rata mereka semua punya kampusnya ya. Ada McDonald kampus ya, ada University ya. McDonald University, ada Burger King University ya. Kalau di kapal pesiar juga ada Costa kampus. Nah, saya kebetulan pernah di dua apa namanya institusi yaitu yang Burger King University dan Costa ya Costa Kampus ya itu adalah restoran apa kapal pesiar ya. Nah, jadi ada tiga manajemen apa training. Nah, jadi ini adalah pengetahuan-pengetahuan dan dasar skill untuk seorang pengelola restoran ya. Oke, berikutnya kerjasama dan kolaborasi ya. Nah, ini kerjasama dan kolaborasi ini adalah kaitannya dengan influencer dan blogger. Kalau yang dari si AI itu mereka apa AI-nya lebih memfokuskan kepada influencer dan blogger. Di luar itu juga kerjasama dengan restoran lain bisa juga ya. Atau dengan IO misalnya ya melakukan kegiatan di restorannya ya yang memang mempunyai area untuk itu yang tidak mengganggu walk-in customernya ya.
Kebetulan saya pernah menangani restoran Omah Sendok ya di daerah Kebayoran Baru, Jalan Pusendok itu, Taman Pusendok. Dulu kita apa sempat kerjasama dengan Bondan Winarno ya, dan itu kita punya selain indoor ada outdoor. Outdoornya itu cukup luas, ada halaman dan kolam renang. Ya, jadi kita sering mengadakan event di area outdoornya. Jadi indoornya tetap digunakan oleh walk-in, tamu-tamu yang datang langsung. Yang event kita buka di belakang. Malah sampai kita lakukan itu kita buat untuk wedding party. Ya, istilahnya garden party ya cukup ya nggak banyak-banyak orang ya mungkin 200 orang 300 orang gitu ya untuk small party itu bisa kita create dekornya dan menunya menu buffet ya apa menjadikan seperti itu dengan menggunakan IO waktu itu kita pakai wedding wedding apa namanya weddingku.com itu dari situ saja kita bikin kolaborasi dengan dia itu sebulan ya setiap Sabtu Minggu tuh full ya orang sampai nggak bisa ngambil apa namanya ngambil tempat untuk itu gitu ya karena ada 8 weekend setiap bulan itu sudah full semua dipakai oleh wedding ya belum lagi dari kantor-kantor kalau kantor-kantor biasanya ngadain pertemuan ya, ada produk launching ya, ada seminar itu di indoor biasanya ya. Ya, jadi hal-hal seperti itu bisa menambah jelas akan menambah apa namanya penjualan ya, tentu kaitannya dengan keuntungan. Oke, dari sini sebelum saya lanjutkan yang terakhir ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Nah, yang terakhir itu adalah analisis data. Ya, analisis data. Ini saya berikan contoh. Ini contoh ini adalah salah satu topik di dalam F&B cost control yang kita jabarkan dan kita kupas satu persatu mengenai poin ini. Jadi ini adalah contoh analisis data. Ya, di sini ada menu item, seluruh menu yang kita jual, ada jumlah penjualan yang terjualnya, kuantitinya. Ini adalah item per mixnya dari totalnya, total penjualannya, masing-masing item ini berapa persen, ya. Item selling price-nya, harga satuannya, ada cost-nya per itemnya, ada item margin keuntungannya per item, ada penjualan per menunya, per itemnya, ada per menu cost-nya, ada menu marginnya, keuntungannya. Nah, di sini semua data ini dianalisa untuk apa? Ya, ini kita sebut sebagai yang namanya engineering, ya, engineering menu. Ya, di restoran itu kita menganalisis dari ini salah satunya, ya, dan ini kita bahas detailnya di dalam F&B cost control. Ya, di luar itu kita juga membahas mengenai PNL atau budget ini, ya, dari apa rugi laba, ya. Di sini ada salesnya, ya, ada foodnya, ini adalah cost-nya berarti ya. Cost foodnya, pemakaian beverage-nya, ya. Sorry, ininya, sorry. Ini adalah penjualannya, ya. Sales-nya dari makanan berapa, dari minuman berapa, total salesnya ini, total penjualan. Di bawah baru biayanya, biaya dari foodnya, ya, biaya dari beverage-nya, ya. Terus ke bawah ada gross profit, ada controllable expense dipecah lagi, ada total controllable-nya berapa, ada operating profit, ada non-controllable expense. Ya, jadi ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol, ya. Terus bagaimana income before tax ya, dan ada net income-nya di bawah. Dan ini semua dianalisa, Bapak Ibu, ya. Supaya apa? Karena pos-pos di sini tidak akan ada artinya kalau tidak dianalisa, ya. Dianalisa
dari bulan sebelumnya, 3 bulan ke belakang, ya, ataupun dari tahun yang lalu di bulan yang sama, ya, itu harus ada analisanya, ya, kenapa, ya, dan dari situ baru bisa apa namanya untuk ditindaklanjuti untuk depan, begitu, ya. Ini adalah ini juga dibahas detail di F&B Cost Control Workshop, begitu, Bapak Ibu. Nah, inilah akhir daripada slide yang saya coba tampilkan. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, nanti kalau ada poin tertentu yang mau dibahas, saya akan tampilkan lagi. Silakan. Karena sekarang udah jam 9, tapi enggak apa-apa. Saya beri waktu kalau masih ada yang mau menanyakan, monggo. Langsung aja di unmute. Malam Pak Agung. Ya, silakan Pak Pak Agung, Pranata. Gimana? ya izin izin tanya Pak mengenai cost control karena memang ini jadi materi kita ya saya rasa untuk malam ini. Nah, Ya, mengenai cost control ini sangat menarik ya. Tadi kan ada salah satunya dari mulai utility-nya seperti ya, PLN-nya, kemudian betul. ada wearables-nya ya atau bahan habis pakainya seperti gasnya dan lain sebagainya. Ada hal yang sedang relevan dengan masalah besar di restoran saya saat ini yaitu di inventory Pak Agung. Ya, Izin Pak Agung, saya sebenarnya pedagang sate yang dimana akan banyak berurusan dengan cold chain ya, dengan berhubung ini protein hewani ya, jadi akan akan banyak kritis mengenai mengenai rantai dingin. Nah, izin tanya Pak, ada solusi nggak ya Pak bagi UMKM yang tempatnya tidak terlalu besar? Tapi sayangnya budgetnya juga tidak terlalu besar sehingga kami untuk beli upright freezer atau untuk beli freezer yang berdiri itu nggak ada budgetnya sehingga kami ini budgetnya nih pakai yang chest freezer gitu loh Pak, yang chest freezer bukanya bukanya ke atas gitu Pak. Nah, itu ada masalah Pak buat kami karena secara secara ergonomi atau secara kemudahan fisik kerja chest freezer ini lebih mendukung LIFO ya, last in first out daripada first in first out gitu. betul Pak, betul sekali. Nah, ini kalau dari Bapak barangkali ada solusinya, misal ya sudah kalau gitu jangan maksain beli beli apa chest freezer, udah mah tempatnya kecil malah beli chest freezer, terus Vivonya mati pula gitu. Atau kalau dari Bapak pernah ngadepin masalah ini lantas ada solusi cepatnya nggak Pak? Itu saja sih Pak dari Ya, kami. bagus Terima Pak. kasih Itu Pak. pertanyaannya memang itu yang terjadi sehari-hari di lapangan. Dan sebenarnya cara sederhananya eh, ada dua Pak, dua chest freezer ya. Jadi mungkin kalau chest freezer yang besar, dibeli chest freezer yang literannya lebih kecil tapi ada dua Pak. Jadi bisa bergantian. Jadi apa namanya tetap bisa apa namanya untuk menaruhnya itu bisa diurut gitu. Tetapi yang paling penting dari itu semua itu adalah memberikan tanggal di setiap tanggal penerimaan, Pak. Nah, jadi di kemasannya harus di packing. Satu batch itu harus dikemas dalam satu kantong dan diberi tanggal, Pak. Nah, jadi kalau toh ditumpuk di atas, ya, memang jadi lebih rumit. Kenapa? Karena harus tetap diputer, Pak. Barang baru nanti harus taruh di paling bawah, ya kan gitu kan, Pak ya. Kesulitannya nanti yang barang baru taruh di atas untuk dipakai kan begitu. Ya. Bener banget. Iya. Bener Pak. Ya, jadi kalau pakai dua chest freezer ya mungkin untuk yang harian itu dipakai ya ditaruh di tempat yang memang sudah satu itu. Jadi tim kita ngambil hanya boleh di freezer yang memang disediakan untuk hari itu gitu. Jadi bisa bisa diakalin seperti itu, Pak. Ya, tapi tetap jadi harus ada dua freezer. Nih, kalau tetap mau satu freezer yang besar ya caranya harus seperti itu, Pak. Ya harus tetap rotasi, Pak, mau nggak mau. Nggak ada cara lain memang, Pak. Tapi itu bagus, Pak. Penting itu. Apa namanya? Merotasi itu sangat penting. Ya, begitu. Betul, karena dari bentuknya lebih mendukung LIFO ya, last in first out seperti orang masuk lift ya. Kalau kita di Iya. mall, kita masuk lift itu kan sistemnya bukan FIFO tapi last in first out kan, gitu. Tapi Orang nggak boleh, orang Pak. yang, nah itu Sebenarnya dia. nggak boleh, Pak. Last in first out itu intinya hanya untuk produk tertentu, Pak. Baik, Last in first baik out Pak itu Agung. hanya untuk apa namanya produk-produk yang kita
ada kematangannya ya. Misalnya buah gitu ya. Kalau tomat kita datang itu kan belum tentu matang, bisa langsung dipakai. Yang kita pakai harus yang matang duluan gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi tetap Pak kalau itu standar harus FIFO, harus tetap tanggalan gitu. Kecuali Baik, ada Pak. tanggal expire Pak. Produk misalnya yang kalengan. Nah, itu kan kadang-kadang supplier itu suka nakalan juga, Pak. Kadang-kadang dia kirim yang hari misalnya tanggal 1, dia kirim expire-nya itu tanggal 8 misalnya. Nanti tanggal 2 dia kirim expire-nya tanggal 5 gitu. Harusnya kan makin mundur, harusnya makin makin mundur juga expire. Tapi ini nggak makin maju. Jadi kadang-kadang harus hati-hati juga gitu, Pak. Supaya itu kadang-kadang dia juga nggak, karena dia nggak sendiri tidak Vivo, dia ada barang yang lama, dia keluarin duluan. Jadi tergantung kitanya, kita juga harus pinter-pinter apa pada saat penerimaan barang harus dicekking juga itu Pak. Baik, Pak Agung. Sampai-sampai saya ada rencana ngontrak nggak jauh dari kitchen, yaitu kontrakan itu hanya untuk workstation produksi sate, Pak. Saking Ya, udah overloadnya gitu. Jadi processing, ada rencana processing jadi Pak ya, semacam processing produksi. khusus khusus di processing. Jadi saya Ya, memperlakukan sudah seperti skala industri. Padahal saya orang makan kecil sih. Sampai mikir gitu karena keterbatasan itu sih, Pak. Karena keterbatasan tempat. Tapi saya Pak. pengen banget disiplin mengenai flow, Pak, mengenai Vivonya. Sampai Betul saya betul barusan Pak. muter nyari kontrakan, Pak, deket sini, Pak. Siap, Tapi makasih itu Pak Agung. bagus Pak, itu anu yang usaha yang pasti ada manfaatnya Pak. Pasti untuk jangka panjang itu yakin ada ininya Pak, ada hasilnya pasti. Siap, Insya Allah, makasih Pak Agung. Sama-sama Terima Pak. kasih Pak Agung. Selamat malam Sama-sama Pak. Pak. Monggo yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Adi tadi baru join kelihatannya ya di tengah-tengah. Ada yang mau ditanyakan Pak Adi? Oke, sepertinya sudah cukup. Nanti Pak Pranata yang untuk searching apa namanya peralatan itu nanti saya saya share di grup saja ya. Oke, untuk Baik, itu makasih Pak Agung. ya udah jam 9:08 biar bisa istirahat. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya malam ini. Sampai ketemu di lain waktu di kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengah. Pak. Ya, sama-sama.